sohib-sohib sekalian, gimana kabar kalian? Alhamdulillah kalau baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Ajmal Pash, channel yang membahas seputar kehidupan disertai dengan gameplay Minecraft. Oke teman-teman, di sini saya berencana untuk membuat pertanian ya teman-teman, karena saya pikir ya makanan saya ini sudah mulai menipis ya. Kalau misalkan saya berniat untuk berburu lagi berburu ya teman-teman, maka kemungkinan besar domba dan sapi saya akan habis dan saya malas ya kalau misalkan harus mencari jauh-jauh gitu. Apalagi saya juga melihat ya teman-teman, ternyata mob di sini nggak tahu ya di versi sebelumnya juga, tapi yang jelas saya baru tahu kalau misalkan serigala itu kalau didiamkan ya, serigala liar ya, itu berburu hewan ternak juga ya teman-teman. Waduh, jadi di sekeliling saya ini udah mulai menipis ya hewan ternak. Jadi mau tidak mau saya harus cepat-cepat membangun pertanian agar ya saya dapat makan dari situ, dan nanti saya membangun juga peternakan untuk mengembala hewan ternak seperti itu teman-teman. Nah, di sini saya memiliki niat untuk membuat peternakan dengan basis terinspirasi dari dunia nyata, yaitu sawah di pegunungan, yang dimana seperti kalau kalian lihat ya, seperti tangga gitu ya, menurun ke bawah. Nah, di sisi lain juga kenapa harus seperti itu? Karena saya akan membuat pertanian yang semi otomatis teman-teman, menggunakan air. Jadi saya akan menyekat air tersebut dengan tanah ya, karena ya beberapa youtuber juga ini terinspirasi dari beberapa youtuber ya. Saya dulu lihat itu waktu bocil itu channel Isan Karis teman-teman ya, dia menggunakan piston untuk menghalangi airnya, sedangkan ya saya masih besi juga masih punya 2 stack ya teman-teman. Jadi sayang kalau misalkan dipakai, dan ya ya masih tradisional aja lah, gak apa-apa gitu. Jadi seketika itu misalkan tanaman-tanaman saya sudah jadi, maka saya tinggal gali perbatasan dari air dan tanamannya. Kemudian air tersebut ya bakal mencabut satu persatu dari tanaman di pertanian saya. Nah, setelah itu ya akan terbawa arus, dan ya saya tinggal ambil aja nanti di ujungnya. Seperti itu teman-teman, sesimpel itu saja. Nah, jadi saya juga menggunakan sifat dari air di Minecraft, yaitu mengalir sampai 8 blok. Nanti baris ke-8 saya akan gali menurun. Seperti itu teman-teman. Ya, di sini juga ya saya menggunakan clay ya, yang kalau dipanaskan akan menjadi batu bata ya. Dan alhamdulillah teman-teman, berbeda halnya dengan seed 99 di Persib dulu ya, waktu tahun 2016 sampai 2018, yang dimana itu seednya di sisi laut yang ada pillager. Ya di sini seednya itu 99 itu menjadi di aliran sungai ya, dekat aliran sungai. Walaupun di sana ada pillagernya juga, saya tidak tahu ya teman-teman. Ya, dan alhamdulillah ya banyak clay teman-teman, saya tinggal menggali ya teman-teman. Aduh, enak banget ya. Tapi ya teman-teman, saya heran ya, entah itu karena shader atau entah itu karena tekstur atau apapun, atau karena versi Minecraft sekarang, ternyata saya tidak bisa menggunakan pintu, tidak bisa menggunakan torch, tidak bisa menggunakan pagar untuk bernapas di dalam air. Waduh, kenapa ya? Apakah ini updatean ya agar menjadi semakin real? Ya, tapi ya gak masalah aja ya teman-teman, saya tetap menggali, dan alhamdulillah kurang lebih ada 3-4 stack ya batu bata, yang dimana saya akan menjadikannya sebagai slab agar menghemat sumber daya saya. Seperti itu teman-teman. Ya, di sini juga saya akan mengkombinasikan dengan namanya ya kaca, yang dimana kaca tersebut nanti akan menjadi atap. Kan nanti semakin ke bawah semakin semakin dalam ya, yang dimana di atasnya nanti saya bisa melihat teman-teman keadaan dari tanaman saya. Seperti itu teman-teman. Nah, saya juga ada rencana nanti ya, saya membuatnya itu sekarang mah 3 lantai dulu aja. Tapi kalau misalkan kedepannya makin banyak tanaman saya akan menggalinya lebih dalam lagi teman-teman, sampai menembus ke sungai.
yang dimana nanti ya kita di ujung sana nanti bisa melihat sungai juga teman-teman menggunakan kaca tersebut. Seperti itu teman-teman. Yang jelas saya sekarang mah tidak akan menembus sampai sungai dulu ya, karena tanamannya masih sedikit, dan yang terpenting saya malas. Ya seperti itu teman-teman. Ya kalian bisa melihatlah gameplay saya membangun pertanian ini. Tapi di sisi lain teman-teman, saya akan menceritakan kepada kalian, karena ini berkaitan dengan makanan ya, pertanian tadi, yaitu kejadian mengerikan akibat kekurangan makanan yang tercatat dalam sejarah teman-teman. Ya, karena makanan ini sangat krusial teman-teman. Bahkan sepengalaman saya ketika saya waktu di pesantren itu pada sering mengambil makanan dari teman-teman yang lain teman-teman. Ya, dari teman yang lain teman-teman. Ya intinya gitulah. Ya. Jadi karena mereka kelaparan ya kan, jadi ya otaknya nggak bisa menemukan mana yang baik mana yang salah gitu ya. Ya jadi seperti itu teman-teman, makanan itu sangat krusial. Dan ketika waktu saya di SMA juga ya, di pesantren ya, ada ada program yaitu PLKJ yang dimana sama seperti KKN ya waktu di kuliah nanti. Ya di sana juga saya memesan bahan sosis sama nugget ke ibu saya sebagai bekal gitu. Nanti dikirim ke tempat PLKJ atau KKN saya. Agar apa? Agar ya teman-teman saya bisa menikmati sebagai hidangan makan gitu. Entah itu makan siang, malam, atau pagi, sarapan. Yang jelas agar mereka semakin fit dan ya otak mereka masih normal gitu, tidak menjadi gila. Seperti itu teman-teman. Kenapa menjadi gila? Ya, kita akan mengutipnya dengan sejarah yang akan saya ceritakan. Ya, oke, lanjut saja ke ceritanya. Yang pertama, kelaparan besar di Irlandia, teman. Nah, salah satu tragedi kelaparan yang paling terkenal di sejarah Irlandia yaitu terjadi pada abad pertengahan ya, abad ke-19 pertengahan, 1845 sampai 1852. Ini terjadi karena ada wabah penyakit teman-teman yang terkena oleh tanaman itu, sehingga tanaman itu ya pada gak jadi seperti itu. Di sana juga ya udah gak jadi, dan yang jadi juga menjadi penyakit bagi warga-warganya teman-teman, sehingga banyak warga yang terpaksa meninggalkan rumah mereka dan bermigrasi ke Amerika Serikat serta negara lain. Ya. Ini juga pada masa kepemerintahan Inggris ya, mereka tidak pedulilah, malah memperburuk keadaan sehingga ya menambah penderitaan rakyat pada zaman itu teman-teman. Nomor kedua yaitu Holodomor di Ukraina pada tahun 1932 sampai 1933. Holodomor ya, yang berarti pembunuhan dengan kelaparan, adalah tragedi yang terjadi di Ukraina teman-teman akibat kebijakan dari pemerintah Uni Soviet di bawah Joseph Stalin ya. Koreksi bila saya salah menyebutkan namanya. Kebijakan kolektivisasi ya pertanian dan penyitaan hasil panen menyebabkan jutaan orang mati kelaparan teman-teman pada tragedi ini. Laporan sejarah mencatat bahwa beberapa orang bahkan terpaksa memakan rumput, kulit pohon, dan beberapa kasus terjadi praktik kanibalisme teman-teman. Ini terjadi karena ya masyarakat udah putus asa teman-teman mau makan apa. Ya seperti yang saya bilang sebelumnya teman-teman, kalau kita kekurangan pangan maka ya akan menjadi gila teman-teman warga yang menderitanya. Nomor 3 yaitu kelaparan di Tiongkok teman-teman. Nah, kelaparan ini terjadi pada tahun 1959 sampai 1961. Oh, berarti setelah Indonesia merdeka ya teman-teman. Kelaparan besar yang terjadi di Tiongkok selama kebijakan lompatan jauh ke depan, yaitu pemerintahan Mao Zedong, mengakibatkan kematian sekitar 30 juta orang teman-teman. Bayangkan, waduh, mengerikan banget ya. Kebijakan yang buruk, cuaca ekstrim, serta kegagalan sistem pertanian menyebabkan kelangkaan pangan yang luar biasa. Ya, jadi pangan yang umum saja sudah menjadi langka teman-teman. Orang-orang yang memakan orang-orang ya di sini memakan serangga, tanah liat ya, bayangkan. Bahkan anggota keluarga mereka yang sudah meninggal
dimakan ya teman-teman. Jadi mayatnya dimakan, bayangkan. Itu padahal ya kalau udah menjadi mayat ya kemungkinan besar akan menjadi penyakit pula teman-teman. Tapi ya mau gimana? Udah udah kelaparan ya, otaknya juga udah menjadi sengklek ya teman-teman. Wajar dong melakukan hal seperti itu. Ya, nomor 4, kelaparan di Korea Utara pada tahun 1994 sampai 1998. Ya, ini lumayan agak baru ya teman-teman di cerita ini. Yaitu dikenal dengan Ardomus March. Ya, seperti itu mungkin penyebutannya. Krisis pangan di Korea ini disebabkan oleh gabungan faktor bencana alam, ya, ditambah runtuhnya Uni Soviet, serta kebijakan ekonomi yang buruk pada masa itu. Kelaparan ini menyebabkan ratusan ribu hingga jutaan orang meninggal. Beberapa laporan menyebutkan bahwa banyak warga yang terpaksa memakan rumput dan kulit kayu agar tetap hidup. Sementara pemerintah di Korea Utara tetap berusaha menutupi krisis tersebut dari dunia luar. Seperti itu. Kemudian pengepungan Leningrad pada tahun 1941 sampai 1944. Selama Perang Dunia Kedua, ya ini berarti sebelum Indonesia merdeka ya teman-teman. Pada kota Leningrad, ya yang dimana sekarang menjadi St. Petersburg, Rusia, dikepung oleh pasukan Nazi selama lebih dari 2 tahun, sehingga ya warga di sana dan kota tersebut menjadi terisolasi teman-teman, gak bisa kemana-mana. Apalagi soal makanan, jadi gak ada suplai makanan yang datang ke sana teman-teman. Beberapa orang beralih menjadi kanibal untuk bertahan hidup teman-teman. Ngeri banget ya. Catatan sejarah menunjukkan bahwa ya dikatakan lem dan kulit hewan pun dikonsumsi demi mengisi perut yang kosong teman-teman pada masa itu. Ya, jadi itulah seberapa mengerikan dari kekurangan pangan ya teman-teman. Itulah yang terjadi di Minecraft juga ya teman-teman. Kalau kita gak punya makanan apapun, daging dan kulit zombie juga jadi bahan makanan kita teman-teman. Walaupun ya kita tahu efeknya ya kita akan terkuras juga nanti rasa laparnya di Minecraft teman-teman. Ini di dunia nyata teman-teman ya. Semoga Indonesia tidak mengalami hal tersebut. Ya mungkin ini juga menjadi menjadi dasar ya kenapa Bapak Prabowo ya menginginkan program makan gratis ya teman-teman. Walaupun ya di sisi lain banyak yang kontra karena berpendapat kalau misalkan ada hal yang lebih penting seperti pendidikan untuk ya mencerdaskan bangsa Indonesia. Tapi di sini saya tidak akan membahas hal tersebut karena saya masih bocil, saya masih ololeho, dengar tos nanaon. Jadi ya itu mah gimana pihak yang udah dewasa dan mahir dalam hal tersebut. Oke teman-teman, kesimpulannya ya kekurangan makanan yang telah berulang kali dan dicatat oleh sejarah memiliki dampak yang mengerikan bagi manusia ya, karena menyerang fisik dan juga psikis manusia menjadi lebih gila ya teman-teman. Instingnya seperti hewan untuk bertahan hidup dan mencari mangsanya, tidak memikirkan baik dan buruknya. Dari jutaan kematian hingga tindakan putus asa seperti kanibalisme, sejarah telah menunjukkan bahwa kelaparan dapat mendorong seseorang melakukan hal-hal di luar nurul ya. Kejadian-kejadian ini menjadi pengingat akan pentingnya ketahanan pangan, kebijakan pemerintah yang bijaksana, serta solidaritas global dalam menghadapi ancaman kelaparan di masa depan. Oke teman-teman, segitu aja pembahasan tentang pangan dan kepentingan pangan bagi ya warga negara ya dan bangsa gitu ya teman-teman. Dan itulah menjadi alasan kenapa saya dan pemain Minecraft Survival ya sebagian besar itu pasti menggunakan tanaman sebagai bahan pokok utama, yang dimana kalau kita belum memiliki peternakan ya kita dianjurkan di Minecraft itu tidak membunuh hewan ternak, karena ya nanti kalau habis kita susah untuk mencarinya dan harus jauh, dan itu malas banget teman-teman. Saya pernah mengalaminya itu ya waktu tidak mengerti apa-apa. Jadi ya kesimpulannya ya harus membangun harus membangun pertanian cuy ya, pertanian di Minecraft pada waktu episode awal-awal teman-teman. Ya seperti itu teman-teman. Ini udah seperti biasa, sesudah ini ada sinematik ya, hasil jadi dari pertanian yang telah saya buat. Jadi please enjoy the video.
Oke, bye bye.